80 tahun Indonesia merdeka, refleksi dan buah pikiran akademisi untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat yang saya hormati, hari ini kita berdiri di sebuah persimpangan sejarah yang monumental. 80 tahun yang lalu, para pendiri bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan, sebuah turning point yang mengubah nasib Nusantara dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Momentum 80 tahun kemerdekaan ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah milestone yang mengajak kita untuk melakukan refleksi mendalam, introspeksi kritis, sekaligus proyeksi visioner tentang kemana bangsa ini akan kita arahkan. Sebagaimana Bung Karno pernah berucap dengan penuh wibawa, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kutipan ini bukan hanya sebuah retorika, tetapi sebuah reminder abadi bahwa refleksi historis adalah fondasi dari perencanaan masa depan. Refleksi ini menjadi penting karena bangsa tidak dibangun hanya oleh peristiwa masa lalu, tetapi juga oleh keberanian untuk melakukan critical thinking terhadap realitas kekinian, serta kemampuan untuk membangun grand strategi menuju masa depan. Sebagai akademisi, tugas kita bukan sekadar menjadi pengamat, melainkan thought leaders, penggagas ide dan pengawal rasionalitas agar arah bangsa tetap terjaga di jalur yang benar. 80 tahun adalah usia yang matang bagi sebuah negara. Namun kematangan itu harus ditandai dengan keberanian mengambil keputusan visioner. Apakah kita ingin tetap menjadi bangsa yang bergulat dengan status quo, atau kita ingin menjadi bangsa yang bertransformasi menuju excellence? Pertanyaan ini akan menentukan nasib Indonesia bukan hanya untuk 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi untuk generasi yang akan mewarisi negeri ini pada tahun 2045. Ketika kita bercita-cita memasuki era Indonesia emas. Hari ini saya hadir bukan untuk memberi jawaban final, melainkan untuk berbagi buah pikiran akademisi, sebuah refleksi yang berangkat dari disiplin ilmu, dari pembacaan terhadap sejarah, serta dari analisis terhadap dinamika global yang begitu kompleks. Buah pikiran ini adalah wujud tanggung jawab moral dan intelektual kita, agar bangsa ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing, berinovasi, dan berkontribusi pada peradaban dunia. Mari kita jadikan momentum 80 tahun kemerdekaan ini sebagai moment of truth untuk menguji kembali arah kebijakan, orientasi pembangunan, dan komitmen kebangsaan kita. Kita tidak boleh sekadar menjadi bangsa yang bangga pada romantisme masa lalu, tetapi harus menjadi bangsa yang optimis, progresif, dan konsisten membangun future-oriented nation. Hadirin yang saya muliakan, pembukaan ini adalah undangan untuk bersama-sama merenung, berpikir, dan merumuskan ulang arah perjalanan kita sebagai bangsa. Dengan refleksi yang jujur dan buah pikiran yang rasional, kita berharap dapat menyalakan obor harapan baru. Sebuah Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih inklusif, dan lebih berdaulat di tengah percaturan global. Refleksi historis perjalanan bangsa. Hadirin yang saya muliakan, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah turning point yang monumental, sebuah milestone yang menandai lahirnya bangsa Indonesia modern. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi, bangsa ini sedang menegaskan sovereignty atau kedaulatannya, sekaligus meletakkan dasar bagi self-determination yang tidak bisa ditawar. Proklamasi bukan sekadar deklarasi, tetapi juga social contract antara rakyat dan negara, bahwa kemerdekaan harus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan. Dengan proklamasi, kita menegaskan diri untuk berdiri sejajar sebagai equal partner dalam percaturan dunia internasional. Ini adalah simbol nationhood dan lahirnya tekad kolektif untuk membangun kolektif identity yang melampaui sekat etnis, agama, dan budaya.
Oleh karena itu, Proklamasi 1945 harus dipahami sebagai fondasi filosofis yang meneguhkan kebebasan, sekaligus komitmen moral bagi perjalanan bangsa menuju masa depan. Pasca proklamasi, bangsa kita memasuki dua fase besar yang saling kontras. Era Orde Lama adalah masa pencarian jati diri, penuh political turbulence dan economic instability, tetapi juga melahirkan semangat nation building. Konferensi Asia Afrika 1955 adalah landmark event yang memperkuat posisi Indonesia sebagai diplomatic actor penting di kancah global. Sementara itu, Orde Baru menghadirkan political stability dan economic growth yang konsisten. Jargon pembangunan menghasilkan infrastructure development dan macroeconomic stability yang signifikan. Namun di sisi lain terjadi power centralization yang membatasi ruang demokrasi, sehingga aspek good governance dan public participation sering terpinggirkan. Dari sini kita belajar bahwa pembangunan tanpa demokrasi hanya menghasilkan kemajuan semu, sedangkan demokrasi tanpa stabilitas akan kehilangan arah. Tahun 1998 adalah turning point kedua setelah proklamasi. Krisis moneter menjadi wake-up call bahwa sistem lama tidak lagi mampu menopang bangsa. Gerakan rakyat melahirkan political reform yang membuka ruang bagi democratization proses secara lebih luas. Hadirnya pemilu langsung adalah institutional breakthrough yang memperkuat political legitimacy pemerintahan. Namun, reformasi juga memberi pelajaran bahwa demokrasi tidak cukup berhenti pada prosedural demokrasi. Demokrasi sejati harus menghadirkan substantive justice, accountability, serta rule of law yang konsisten. 2 dekade lebih berjalan, kita menikmati freedom of expression dan press freedom, tetapi masih menghadapi tantangan political corruption dan lemahnya institutional capacity. Reformasi adalah long-term proses, bukan sebuah instant solution, sehingga perlu terus dirawat agar tidak hanya berhenti pada formalitas politik. Dari seluruh perjalanan bangsa ini, kita menemukan satu benang merah. Sejarah adalah living laboratory yang memberi kita lessons learned. Kedaulatan telah diraih sebagai historical achievement. Stabilitas pernah kita nikmati sebagai political dividend. Dan kebebasan demokrasi kini kita rasakan sebagai social capital. Tetapi semua itu juga memberi catatan kritis tentang income inequality, systemic corruption, dan lemahnya human capital development. Sejarah membuktikan bangsa Indonesia mampu bangkit dari berbagai krisis momentum, mulai dari kolonialisme, konflik internal, hingga krisis ekonomi. Modal historis ini harus dijadikan strategic foundation untuk merumuskan arah ke depan. Kita tidak boleh terjebak dalam nostalgic narrative, melainkan harus menggunakan sejarah sebagai compass for the future. Dengan begitu, kita tidak hanya tahu asal-usul, tetapi juga mampu merumuskan visi yang realistis dan progresif bagi generasi mendatang. Potret Indonesia saat ini. Hadirin yang saya muliakan, dalam 8 dekade kemerdekaannya, Indonesia berhasil menorehkan capaian ekonomi yang patut diapresiasi. Rata-rata economic growth dalam 2 dekade terakhir cukup stabil. Bahkan ketika dunia dilanda global financial crisis tahun 2008 dan pandemi COVID-19, Indonesia masih menunjukkan resiliensi sebagai emerging economy. Stabilitas macroeconomic indicators seperti inflasi, nilai tukar, dan cadangan devisa memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi kita relatif tangguh. Namun, di balik optimisme itu, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan serius berupa income inequality. Ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan, Jawa dan luar Jawa, kaya dan miskin, masih menjadi structural problem. Meski poverty rate menurun, jurang perbedaan kesejahteraan belum teratasi secara fundamental. Fenomena middle income trap juga menghantui, di mana pertumbuhan ekonomi melambat sebelum mencapai status negara maju. Kunci dari persoalan ini adalah bagaimana Indonesia mampu melakukan economic transformation dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju knowledge-based economy yang bertumpu pada inovasi,
teknologi, dan value-added industries. Tanpa lompatan struktural, pertumbuhan hanya akan bersifat quantitative expansion, bukan qualitative improvement. Oleh karena itu, agenda pembangunan ekonomi ke depan harus menyentuh esensi pemerataan, produktivitas, dan keberlanjutan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini berada dalam fase demografik dividen atau bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 60%. Ini adalah golden opportunity yang hanya datang sekali dalam sejarah bangsa. Dengan manajemen yang tepat, bonus demografi bisa menjadi demographic gift untuk mendorong economic competitiveness. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam human capital development. Kualitas pendidikan masih timpang antar wilayah, literacy rate, dan numeracy skill. Kita masih tertinggal dibanding negara tetangga. Dari sisi kesehatan, stunting prevalence, dan keterbatasan akses layanan medis menunjukkan masih lemahnya public health system. Bonus demografi bisa berubah menjadi demographic disaster apabila SDM tidak dipersiapkan dengan baik. Solusinya adalah fokus pada education reform, healthcare investment, dan skills development yang adaptif terhadap kebutuhan industri 4.0. Generasi muda harus diperlengkapi dengan critical thinking, digital literacy, dan entrepreneurial mindset. Tanpa ini, bonus demografi hanya akan menjadi angka statistik, bukan mesin kemajuan bangsa. Hadirin sekalian, dalam ranah politik, reformasi membawa kita pada political liberalization. Pemilu langsung, multi-party system, dan kebebasan pers adalah indikator penting democratization. Indonesia bahkan sering dijadikan role model bagi negara-negara berkembang dalam membangun electoral demokrasi. Namun, demokrasi kita masih menghadapi tantangan serius. Pertama, fenomena identity politics yang kerap menimbulkan polarisasi sosial. Kedua, money politics yang merusak integritas demokrasi. Ketiga, lemahnya institutional capacity yang membuat rule of law seringkali tidak konsisten ditegakkan. Keempat, masih minimnya accountability dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi Indonesia sering terjebak dalam proseduralisme, sekadar ritual pemilu 5 tahunan, tanpa diiringi substantif demokrasi yang menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kedepan, tantangan terbesar kita adalah memperkuat democratic consolidation. Demokrasi harus menjadi governance system yang menegakkan keadilan, melindungi hak minoritas, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia tidak hidup di ruang hampa. Era globalization membawa tantangan sekaligus peluang. Pertama, digital transformation membuka ruang percepatan ekonomi digital, e-commerce, dan financial technology. Namun, tanpa regulasi yang tepat, bisa muncul digital divide antara mereka yang mampu mengakses teknologi dan mereka yang tertinggal. Kedua, climate change menjadi ancaman nyata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut, extreme weather, dan degradasi lingkungan. Ini menuntut kita untuk beralih pada green economy dan renewable energy. Ketiga, dalam ranah geopolitik, Indonesia berada di persimpangan strategis Indo-Pasifik. Rivalitas great powers antara Amerika Serikat dan Tiongkok menuntut Indonesia memainkan peran sebagai middle power yang aktif dalam multilateral diplomasi. Dalam konteks ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan geostrategic position-nya, bukan hanya menjadi objek, tetapi aktor penting dalam percaturan dunia. Hadirin yang terhormat, 80 tahun merdeka menempatkan Indonesia pada sebuah fase transisi. Kita bukan lagi low-income country, tetapi belum sepenuhnya menjadi developed nation. Posisi ini disebut in-between stage atau tahap antara yang sangat menentukan apakah kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income trap. Dalam konteks ini, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya bersifat incremental change, melainkan harus melakukan transformational leap.
kekuatan ekonomi harus dipadukan dengan kualitas sosial, stabilitas politik, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global. Kita membutuhkan visionary leadership yang mampu mengintegrasikan economic growth, social justice, political stability, dan environmental sustainability. Momentum 80 tahun kemerdekaan adalah window of opportunity. Jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menorehkan sejarah baru sebagai rising power. Namun jika momentum ini hilang, kita berisiko kehilangan arah. Oleh karena itu, refleksi ini penting agar bangsa Indonesia benar-benar siap menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah pikiran akademisi arah masa depan Indonesia. Ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai pilar pembangunan. Hadirin yang saya muliakan, bangsa besar diukur bukan hanya dari luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi dari kemampuannya menghasilkan knowledge creation dan technological innovation. Indonesia harus bertransformasi dari resource-based economy menuju knowledge-based economy. Tanpa riset dan inovasi, pembangunan hanya menjadi ekstraktif proses yang cepat habis. Akademisi mendorong perlunya research ekosistem yang kuat, universitas sebagai knowledge hub, industri sebagai innovation partner, dan pemerintah sebagai policy enabler. Negara-negara maju seperti Korea Selatan membuktikan bahwa R&D expenditure yang tinggi adalah kunci technological leapfrogging. Oleh karena itu, arah masa depan Indonesia harus bertumpu pada ilmu pengetahuan dan inovasi yang menghasilkan value-added industries. Transformasi digital dan ekonomi hijau. Hadirin yang saya hormati, dua agenda besar dunia saat ini adalah digital transformation dan green economy. Indonesia harus mengintegrasikan keduanya agar menjadi sustainable growth engine. Ekonomi digital kita diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi tanpa cyber security dan digital literacy, peluang itu bisa berubah menjadi systemic risk. Sementara itu, krisis iklim menuntut peralihan ke renewable energy dan low carbon economy. Integrasi antara digital ecosystem dengan green innovation akan menciptakan eco-digital synergy, yaitu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus ramah lingkungan. Inilah strategi dual transformation yang akan membawa Indonesia ke posisi strategis dalam percaturan global. Reformasi pendidikan untuk SDM unggul. Hadirin sekalian, bonus demografi tidak akan berarti tanpa human capital development yang berkualitas. Pendidikan Indonesia harus bergeser dari rote learning menuju critical thinking dan problem solving skills. Sistem pendidikan kita masih terlalu input oriented, belum outcome based, sehingga lulusan tidak siap menghadapi kebutuhan labor market. Reformasi pendidikan harus menekankan lifelong learning, digital literacy, dan entrepreneurial mindset. Selain itu, diperlukan vocational training yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Jika SDM unggul bisa dilahirkan, Indonesia tidak hanya menjadi labor supplier, tetapi knowledge producer di tingkat global. Inilah jalan untuk memastikan bahwa demographic dividend benar-benar menjadi keuntungan, bukan bencana. Tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, sehebat apapun program pembangunan, tanpa good governance, maka hasilnya akan rapuh. Indonesia masih menghadapi tantangan systemic corruption, lemahnya accountability, dan kurangnya transparansi dalam public sector management. Padahal, clean government adalah syarat mutlak bagi sustainable development. Akademisi menawarkan gagasan untuk memperkuat e-governance dan digital bureaucracy agar birokrasi lebih efisien dan akuntabel. Prinsip checks and balances harus ditegakkan, sementara rule of law diperkuat. Dengan institutional reform, tata kelola yang bersih bisa mempercepat kepercayaan publik, sekaligus meningkatkan daya saing bangsa di mata dunia. Menjaga persatuan dalam keberagaman hadirin yang saya muliakan, Indonesia adalah laboratorium unity in diversity. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis, menjaga social cohesion menjadi tantangan sekaligus kekuatan. Persatuan bukanlah given, tetapi continuous proses yang harus dijaga setiap generasi.
Ancaman terbesar adalah identity politics dan social polarization yang menggerus national solidarity. Akademisi menekankan pentingnya intercultural dialogue, inclusive policy, dan civic education yang menanamkan nilai toleransi. Dengan begitu, diversity bukan penghalang, melainkan strategic asset yang memperkaya peradaban bangsa. Posisi Indonesia dalam kepemimpinan global. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki geostrategic advantage di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki legitimasi untuk tampil sebagai regional leader. Melalui ASEAN Centrality, Indonesia dapat memainkan peran sebagai bridge builder dalam rivalitas great powers. Kepemimpinan global bukan sekadar rhetorical claim, melainkan practical diplomacy. Indonesia harus meningkatkan soft power capacity melalui budaya, ekonomi digital, dan peran aktif dalam multilateral institutions. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi rule taker, tetapi rule maker yang berkontribusi dalam tata dunia baru. Penutup buah pikiran akademisi. Hadirin yang terhormat, dari perspektif akademisi, arah masa depan Indonesia harus bersandar pada 6 pilar utama. Knowledge-based development, digital and green transformation, human capital excellence, good governance, unity in diversity, dan global leadership. Keenamnya saling melengkapi sebagai strategic framework. Momentum 80 tahun kemerdekaan adalah window of opportunity untuk merumuskan grand strategy. Jika kita mampu memadukan gagasan dengan aksi nyata, maka Indonesia bukan hanya akan bertahan, tetapi akan bangkit sebagai emerging power yang disegani dunia. Buah pikiran akademisi, arah masa depan Indonesia. Pemerintah, konsistensi kebijakan jangka panjang. Hadirin yang saya muliakan, pemerintah adalah aktor utama dalam memastikan arah pembangunan bangsa. Namun selama ini kita terlalu sering terjebak dalam short-termism, di mana kebijakan lebih didorong oleh political cycle 5 tahunan, bukan long-term vision. Padahal, negara maju membuktikan bahwa policy consistency dan institutional continuity adalah kunci keberhasilan pembangunan. Indonesia membutuhkan grand strategy yang terlembaga, bukan sekadar visi retoris. Agenda pembangunan harus disusun dalam long-term policy framework, misalnya Indonesia Vision 2045 yang menekankan keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Untuk itu, pemerintah harus berperan sebagai policy guardian, bukan sekadar policy maker yang berganti arah sesuai dinamika politik. Dengan konsistensi kebijakan, pembangunan tidak lagi berjalan seperti trial and error, tetapi menjadi sistematik proses yang terukur. Hanya dengan cara inilah, Indonesia dapat keluar dari middle income trap dan menuju status negara maju secara berkelanjutan. Masyarakat, literasi, etika, dan integritas. Hadirin yang saya hormati, bangsa tidak hanya dibangun dari atas, tetapi juga dari bawah. Masyarakat adalah social foundation dari keberhasilan pembangunan. Namun, tanpa collective awareness mengenai pentingnya literasi, etika, dan integritas, segala kebijakan pemerintah tidak akan memiliki social legitimacy. Pertama, literasi culture harus diperkuat, baik literasi baca tulis, literasi digital, maupun literasi finansial. Kedua, ethical awareness harus menjadi social norm, sehingga masyarakat menolak praktik korupsi, intoleransi, dan kekerasan. Ketiga, integrity values perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, agar terbentuk trust-based society. Dengan masyarakat yang beretika, literat, dan berintegritas, pembangunan akan berjalan lebih inklusif. Inilah yang dimaksud dengan bottom-up empowerment, membangun bangsa melalui kekuatan rakyatnya. Generasi muda, motor perubahan dan inovasi. Hadirin sekalian, generasi muda adalah game changer dalam perjalanan bangsa. Dengan dominasi populasi usia produktif, pemuda Indonesia memiliki potensi menjadi demographic engine yang menggerakkan transformasi. Tetapi potensi ini hanya akan nyata jika diarahkan pada creativity, technological innovation, dan entrepreneurial spirit.
Pemuda harus berani menjadi change agent yang membawa gagasan baru, bukan sekadar menjadi status quo follower. Dunia saat ini bergerak ke arah digital economy dan knowledge society. Oleh karena itu, generasi muda perlu memperkuat digital skills, problem solving ability, serta entrepreneurial mindset. Jika generasi muda mampu memadukan semangat nasionalisme dengan kemampuan global, maka mereka akan menjadi lokomotif of change yang membawa Indonesia masuk ke barisan emerging power. Akademisi dan intelektual, kepemimpinan gagasan. Hadirin yang saya muliakan, tidak ada bangsa yang besar tanpa thought leadership. Akademisi dan intelektual adalah knowledge producers yang bertugas merumuskan solusi berbasis riset, bukan sekadar opini. Disinilah pentingnya intellectual responsibility, bahwa ilmuwan tidak boleh hanya berada di menara gading, melainkan harus hadir di ruang publik sebagai policy advisor. Akademisi harus menjadi epistemic community yang mampu memengaruhi arah kebijakan dengan evidence-based research. Selain itu, mereka perlu mendorong innovation ecosystem yang menghubungkan universitas, industri, dan pemerintah, triple helix model. Dengan begitu, ilmu pengetahuan benar-benar menjadi driving force pembangunan nasional. Kepemimpinan gagasan inilah yang akan memastikan Indonesia tidak hanya mengikuti arus globalisasi, tetapi juga mampu menjadi agenda setter dalam tatanan dunia baru. Penutup. Hadirin yang saya muliakan, 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia adalah sebuah historical journey yang penuh dinamika. Dari proklamasi kemerdekaan, pergulatan stabilitas politik, perjuangan reformasi, hingga memasuki era globalisasi, semua itu bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah kolektif kapital, sebuah modal sejarah yang harus kita jadikan energi untuk menata masa depan. Sejarah bukan nostalgia, melainkan strategic foundation untuk melangkah lebih baik. Kita belajar bahwa bangsa ini mampu bertahan menghadapi penjajahan, krisis politik, hingga guncangan ekonomi global. Artinya, resilient adalah bagian dari DNA bangsa kita. Tantangan hari ini mungkin berbeda, ketimpangan sosial, korupsi, polarisasi politik, hingga ancaman perubahan iklim. Namun dengan national confidence dan collective will, Indonesia mampu melampaui semua itu. Pesan optimisme harus kita kumandangkan. Indonesia bisa menjadi negara maju. Syaratnya jelas, kita harus belajar dari sejarah, membangun di masa kini dengan disiplin, etika, dan inovasi, serta menatap masa depan dengan visi Indonesia Emas 2045. Inilah saatnya bangsa ini melakukan transformational leap, bukan lagi sekadar incremental change. Sebagaimana Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, "The future depends on what we do today." Masa depan memang tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari kerja keras, keberanian, dan komitmen hari ini. Oleh karena itu, setiap dari kita, pemerintah, masyarakat, generasi muda, hingga akademisi, memikul tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia adalah masa depan yang cerah, adil, dan bermartabat. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mendengarkan refleksi ini. Mari kita teruskan diskusi di ruang publik, termasuk di kolom komentar video ini, agar thought exchange kita menjadi bagian dari collective wisdom bangsa. Semoga refleksi 80 tahun kemerdekaan ini menjadi inspirasi, bukan hanya untuk melihat ke belakang, tetapi terutama untuk melangkah ke depan dengan optimisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, merdeka.